Bikin kaget, timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi China Taipei di cabang sepak bola Asian Games dengan skor akhir 1-0. Gol China Taipei dicetak oleh Chun Wenyan di menit 48, asis dari Lin Weiqian. Oke, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara dari sisi penguasaan bola, Indonesia di laga ini sangat amat superior. 81% berbanding 19% penguasaan bola. Kenapa di awal opening video ini aku membahas penguasaan bola? Karena jika kita bicara gagasan yang dimiliki oleh Coach Indra Sapri, maka nggak bisa dilepaskan dengan penguasaan bola. Baik itu pada saat beliau menjadi pelatih timnas ataupun pada saat beliau menjadi pelatih klub dulu pernah Bali United. Penguasaan bola, penguasaan bola, penguasaan bola. Oke, di laga Indonesia menghadapi China Taipei ini, Indonesia penguasaan bolanya dikdaya superior. Tapi dari sisi kreativitas, itu sangat inferior. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, teman-teman. Aku pun cukup impress apa yang dilakukan oleh China Taipei di Asian Games ini. Ketimbang jika kita komparasikan saat China Taipei berhadapan dengan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Di situ Indonesia bersama Sintayong berhasil menggunduli China Taipei dengan skor 9-0. Apa yang buat aku impress? Organisasi. Kenapa aku menekankan organisasi di video ini? Kebetulan di kualifikasi Piala Asia U23 kita membahas China Taipei bukan hanya saat menghadapi Indonesia bersama Sintayong, tapi kita bahas saat China Taipei menghadapi Turkmenistan. Kalau kita bicara permainan sepak bola, salah satu hal penting itu terkait tentang organisasi, di samping pengalaman ya dari pemain-pemain tersebut. Nah, ada kaitan organisasi dengan apa yang ditampilkan oleh Chinese Taipei di laga ini. Dari dua pertandingan yang kita lihat, organisasi yang dimiliki oleh China Taipei amburadul, nggak jelas. Defense banyak bolong, banyak ruang. Kemudian attacking yang mereka bangun pun nggak jelas, hilang bola, passing-passingnya jelek. Nah, lalu ketika aku menonton Indonesia menghadapi China Taipei di Asian Games ini, 180 derajat berbeda. Kalau kita bicara fase defending, defense teman-teman, mereka bentuk 4-4-2. Rapat padu padat, compact banget. Sayap kiri, sayap kanan, sering track back, bantu 4 pemain belakang dari China Taipei. Membiarkan pemain-pemain timnas Indonesia masuk nih dengan penguasaan bola yang besar, tapi tak ada kreativitas. Ketika patah serangan yang dilakukan oleh Indonesia, di saat itulah pemain-pemain China Taipei dengan cepat langsung melakukan pass break ataupun transisi, langsung memberikan bola ke pemain nomor 8 dan nomor 9. Kemudian nomor 3. Di dunia sepak bola sekarang, teman-teman, salah satu senjata untuk kita bisa menciptakan gol itu memanfaatkan bola-bola set piece. Presentasenya sejak Piala Dunia 2018 teman-teman sampai sekarang itu 30% bisa menyumbangkan sebuah gol. Jadi jika kita melihat nih Indonesia kita bersama Coach Sintayong memanfaatkan bola-bola mati, set piece, baik itu lewat throw in, corner kick, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Itu normal, itu wajar kita saksikan. Dan itu pun menjadi salah satu senjata yang dimiliki oleh Coach Sintayong saat berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita komparasikan dengan Indonesia di Asian Games ini, khususnya menghadapi China Taipei, ketika memanfaatkan bola-bola set piece, bola-bola lemparan ke dalam, teman-teman, itu bisa dibaca, dimentahkan dengan mudah oleh China Taipei. Kemudian yang keempat, di pertandingan ini Indonesia melakukan passing 762. Passing banyak banget, itu hampir mendekati 1000. Kalau kita bicara mendekati 1000, teman-teman, bahkan 1000 zamannya Barcelona bersama Pep, Man City bersama Pep, itu sering mereka menyentuh 1000. Spanyol yang viral di Piala Dunia Qatar 2022 kemarin, teman-teman, mereka banyak melakukan passing, tapi kreativitasnya nggak ada, dan banyak pada akhirnya mengkomparasikan, walaupun begitu jauh ya, Spanyol dengan apa yang terjadi Indonesia menghadapi China Taipei ini. Iya, Indonesia melakukan passing, tapi passingnya itu nggak bisa menggerakkan lawan, mengattraction lawan. Nah, kenapa penting passing kita lakukan, kemudian lawan bergerak, biar muncul ruang, rongga. Nah, dari ruang atau rongga itulah
yang bisa nanti dimanfaatkan oleh Indonesia. Karena Indonesia di lini tengah nih nggak bisa merenggangkan 4-4-2 yang dibangun oleh Cina Taipei, yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selanjutnya apa? Dari sektor sayap kiri ataupun sektor sayap kanan. Terkhusus di babak kedua ketika Robby Darwish ada, teman-teman, itu terus dieksploitasi oleh Coach Indra Sapri lewat crossing ataupun early crossing. Meski gagal terus direpetisi. Nah, ini dia nyambung ke poin kelima. Ketika Indonesia mencoba melakukan crossing ataupun ada bola mati, set piece atau throw in, corner kick, dan lain sebagainya, teman-teman, di lini depan kita nggak ada nih target man. Penting kalau kita bicara lawan parkir bus, jelas nih target man kita di depan siapa. Di babak pertama Titan dimainkan seperti biasa kita lihat, teman-teman, nggak begitu memberikan kontribusi yang banyak nih. Akhirnya Egy Maulana Fikri dijadikan false nine. Karena lawan parkir bus tentu Egy Maulana Fikri pun sulit untuk mendapatkan ruang seperti saat menghadapi Kirgistan. Akhirnya apa? Plop kan Egy Maulana Fikri. Di kolom komentar ketika aku menonton pertandingan Indonesia menghadapi Cina Taipei, entah apa-apa dibicarakan tentang Egy Maulana Fikri. Nah, selanjutnya yang keenam lah ya, kalau aku nggak salah, teman-teman. Ketika Indonesia kesulitan dari beberapa poin yang aku bahas tadi, jarang untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Dan salah satu tendangan ataupun tusukan lah yang coba dilakukan oleh Egy Maulana Fikri, dan itu aku apresiasi, teman-teman, di akhir-akhir babak kedua. Itu on target, tapi bisa diamankan dengan baik oleh pemain Cina Taipei. Memang ini jauh banget sih dengan harapan kita, ekspektasi kita, permainan apa yang ditampilkan oleh Coach Indra Sapri bersama timnas. Dan aku pun mengerti kenapa permainan timnas kita nggak seperti mungkin yang kita saksikan saat Indonesia U23 bersama Coach Sintayong. Ya, kualitas pemain di atas lapangan. Aku pun harus mengatakan hal demikian tanpa mengurangi rasa hormat, teman-teman. Kualitas yang sederhana yang kita maksudkan seperti apa? Di lini depan, ketika ada Sananta, berbeda kan? Aku pun nggak mendiskreditkan Titan. Titan punya potensi. Tapi itulah dia kualitas tadi, teman-teman. Di lini tengah, sulit Indonesia, di atas kertas Indonesia pakai 1-4-3-3. Di tengah ada Dewangga, Abimanyu, dan Ananda Raihan. Sulit mereka untuk bisa membongkar parkir bus. Khususnya lagi Ananda Raihan. Ini Ananda Raihan seperti antitesis dia bermain, pasti aku yakin. Kenapa? Di PSM dia main parkir bus. Main bertahan, menunggu. Dan PSM kita lihat dari waktu efektif yang mereka miliki sering banget rendah di Liga 1 Indonesia. Sekarang main dia nih dengan Coach Indra Sapri, ball possession, orientasi banyak ke bola, menghadapi lawan parkir bus, nggak banyak dapat ruang. Beda dengan PSM Makassar, dia banyak dapat ruang, bermain memanfaatkan transisi. Lantas dikritik lah dia, kok Raihan seperti ini itu. Inilah dia tadi bicara tentang sistem tadi, teman-teman. Maka akan butuh waktu lagi pada seorang pemain tersebut untuk bisa memahami nih rekan-rekannya semuanya. Tapi bagaimana untuk kedepannya, memang ketika kita bicara timnas Indonesia, ketika memang dipanggil ya harus siap. Jangan lagi ada statement seperti ini. Butuh adaptasi dulu, mereka baru berkumpul nih. Nah, bagaimana kita bisa mengikis statement-statement tersebut? Ya, itu tadilah pentingnya bagaimana kita membentuk piramida kompetisi yang bagus, jadwal kompetisi yang sehat, ekosistem sepak bola Indonesia yang sehat, dan seterusnya. Itu seperti template kan, nyatanya gitulah. Dan jika itu terjadi, maka kita enak nih seperti sepak bola yang ada di Eropa. Kita panggil pemain, nggak usah banyak waktu bertemu, langsung kan klop permainan di atas lapangan, menghasilkan permainan yang sensasional. Apa yang kita saksikan Indonesia saat menghadapi Cina TV ini seperti nggak ada kejelasan. Jujur, kalaupun untuk Asian Games ini, teman-teman, lebih bagus nih saat Indonesia menghadapi Kirgistan, tampil solid dan secara taktikal pun oke banget. Aku nggak tahu ya apa yang membuat Indonesia menghadapi Cina TV ini menurun banget, teman-teman. Dari aksi-aksi di ruang-ruang sempit, pergerakan-pergerakan tanpa bola yang dimiliki oleh Indonesia pun nggak begitu sensasional. Oke, yang terakhir, udahlah, jangan lagi memperdebatkan ini, itu. Kasihan juga kita, teman-teman. Coach Indra main, kalah nih posisinya sekarang menghadapi Cina TV 1-0, dibandingkan dengan Coach Sintayong yang berhasil menggunduli Cina TV 9-0. Kita dukung timnas yang ada sekarang, mereka sudah berjuang, ya hasilnya seperti ini, kita perbaiki ke depannya lagi. Oke,
Semoga bermanfaat video ini teman-teman, dan bye.